Shalom. Shalom. Mari kita awali dengan berdoa. Sore ini ya Tuhan, di tempat ini, di rumah-Mu ini kami umat-Mu yang atasnya namamu disebut beribadah bersama. Kami merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu, dan berbalik dari pikiran dan tabiat kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami yakin bahwa oleh pengantaraan Yesus Sang Mesias Agung, Tuhan pasti mendengar dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan kami, keluarga kami, bahkan negeri kami. Kami tahu Tuhan, matamu terbuka, telingamu menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, sebab Engkau sudah memilih dan menguduskan rumah doa ini, supaya namamu tinggal di sini untuk selama-lamanya. Matamu dan hatimu akan selalu ada pada umatmu di sini sepanjang masa. Karena itu dengan kusuk dan berhiaskan kekudusan, kami akan persembahkan segenap ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan dari dasar hati kami yang terdalam. Kami buka hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk menerima kasih dan kuasa-Mu yang akan disampaikan melalui pengajaran firman dan sakramen perjamuan kudus. Lengkapi hamba-hamba-Mu dengan kuasa ilahi, supaya apa yang ada dari hati-Mu disampaikan sepenuhnya, sehingga setiap umat-Mu di sini dari depan sampai ke belakang, baik tua ataupun muda, satu demi satu akan menerima sentuhan kasih-Mu. Setiap pergumulan mereka akan mendapatkan solusinya. Terima kasih, kami persembahkan ibadah kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada malam hari ini di ibadah sore. Kita mau bersama-sama mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini Bapak. Kita mau menyembah Dia. Ya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Penuhi kami malam ini Tuhan, kami siap memuji-Mu. Roh yang kudus dan mani, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berikan pujian yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan pengagungan kami yang terbaik pada sore hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Mari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
bersama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertaiku. yang menyertai. Mari sekali lagi katakan, yang menyertaiku. Yang menyertai. Kami buka hati, Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. ku buka hati. Ku buka hati. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima jamahan kuasa-Mu pada malam hari ini, Yesus. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, Roh yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Katakan, Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertaiku. Oh, yang menyertaiku. Mari angkat kedua tanganmu, terima jamahan Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Yes, terima kasih Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Buka hati. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Berserah penuh Amin, amin. di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, ku buka hati. Buka Amin. hati. Terima kasih Yesus. Jamaah Mari Roh Kudus jamah kami. berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Terima kasih Tuhan. Berserah Amin. Yes. di hadirat. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit bersama-sama. Seluruh hidupku di altar-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Ku buka hati. ku buka hati untuk
Terima kuasa Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Mari sembah, mari sembah. Tidak ada satupun yang berdiam diri pada malam hari ini. Buka hatimu, terima jamahan Tuhan. Yes, yes. Mari mengalir. Terima kasih Yesus. Segala kebesaran itu aku memberkati hidupmu. Engkau tidak kubiarkan seorang diri. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu lebih lagi pada malam hari ini Tuhan. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, took your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe
hadirat-Mu ada di tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Sukacita-Mu mengalir pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara Untuk apa Bapak Ibu? menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Come on. Haleluya. Saya lihat dari sini ada wajah-wajah sukacita Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang hadir pada malam ini bersukacita? Katakan yang bersukacita, katakan yes. Yang bersukacita, katakan yes. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Come on. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Mari sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, suka nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Kita membuat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Galakkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Panggil nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Siap menyambut firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu? Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Mari kita bernyanyi dari awal Bapak Ibu, biar sidang jemaat sendiri yang menyebut pujian ini. Haleluya Yesus. Ini kami sidang jemaat-Mu Bapa. Kami berikan pujian kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Amin. Amin. Katakan dengan imanmu, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Orangnya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan sekali lagi, saat ku perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi Bapak Ibu dengan iman katakan, saat kau perlu Tuhan. Mari saya persilakan hambanya Ibu Pendeta Syar saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom. Tuhan tahu, katakan kanan kirimu. Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Ya, saya akan berkhotbah temanya tentang pikiran Kristus. Judulnya pikiran kita. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk perasaan dan pikiran yang Kau berikan Tuhan di dalam Kristus. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan untuk setiap dosa hujat kami dan pikiran yang nyeleweng kemana-mana dulunya. Dan segala dosa yang ada yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami. Penuh Roh Kudus. Kami tolak dan kami punahkan semua iblis dan pengikutnya, sakit penyakit dan kelemahan dari dalam kami dan dari hal kami dan dari seluruh jemaat dan pengurus gereja ini dan dari gereja ini dan dari halnya. Dalam nama Yesus Tuhan juga segala roh ngantuk. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan firman-Mu termeterai dan Kau bertata di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, menjadi bos raja Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan firman-Nya berakar dan berbuah dan jadikan perasaan dan pikiran kami seperti Kristus. Roh Kudus bekerjalah, dalam nama Yesus Tuhan berfirmanlah. Kami serahkan seluruh jam ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kudus dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan siap mendengar firman. Amin. 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 Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang merupakan anak Allah. Kadang kita ini suka lupa, gak punya pikiran Kristus. Minta pikiran Kristus. Kadang kita ini suka pikiran iblis. Apa itu pikiran iblis? Beda dengan pikiran Kristus. Pikiran iblis penuh dengan khawatir, penuh dengan ketakutan. Penuh dengan pikiran negatif. Oh nanti gini ya, nanti gitu ya. Oh nanti gimana ya. Belum apa-apa sudah ketakutan. Pikiran iblis jatuhnya ke stres. Tegang. Ketakutan. Akhirnya sakit, stroke. Dan jatuhnya dosa. Dosa ujungnya maut, neraka. Dosa itu apa? Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat
dan yang kita perkatakan yang tidak sesuai firman Tuhan. Yang melanggar firman Tuhan di pikiran, di hati, di perbuatan, dan di perkataan. Itu dosa. Di pikiran tidak benar saja sudah dosa. Pikiran Kristus penuh dengan iman, percaya. Tuhan sanggup menolong. Di dalam pikiran ini kita percaya, kita berserah. Sebelum kita berpikir negatif, kita sudah berdoa. Kita takluk kepada kedaulatan Allah. Biar apa yang Tuhan mau yang terjadi. Pikiran Kristus memikirkan yang benar, yang mulia, yang indah, yang suci. Hidup yang tak bercela. Ujungnya surga. Karena pikiran Kristus dari pikiran ini jadi tindakan. Tindakan yang mulia. Tindakan yang benar. Beda dengan yang satunya, pikiran iblis itu menghasilkan tindakan pembunuhan. Dari pikiran Kain, Kain dia membunuh Habel saudaranya. Itu dia membunuh Habel saudaranya. Itu dari pikiran, dari hati yang iri hati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelihara perasaan kita, pikiran kita seperti Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berpikir apa? Berpikir menyembuhkan, mengusir iblis yang jahat, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Mendatangkan keselamatan, mendatangkan pengampunan dosa, mengampuni. Itu pikiran Tuhan. Itu pikiran yang benar, yang mulia, yang suci. Dan yang memastikan bahwa murid-muridnya nanti akan masuk surga. Siapa yang murid Tuhan? Itu pasti masuk surga. Katakan, aku akan selamat. Aku akan selamat. Aku percaya aku dan keluargaku akan masuk surga. Terima mahkota kekal. Amin. Katakan, aku percaya. Aku dan keluargaku akan masuk surga. Akan masuk surga. Terima mahkota kekal. Itu pikiran yang benar, ucapan yang benar. Perkatakan di rumahmu, di dalam keluargamu, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu, dengan sesama anggota, dengan mertua, dengan ipar, dengan semuanya. Aku mengasihimu, engkau akan jadi pelaku firman. Sekalipun anggota keluargamu itu bencekno dan tidak pelaku firman, ucapkan, aku percaya engkau akan jadi pelaku firman. Aku percaya engkau akan masuk surga bersama aku kelak. Aku percaya engkau akan menjadi orang baik, orang benar. Aku percaya suamiku akan kembali. Aku percaya akan suamiku pelaku firman. Aku percaya akan istriku pelaku firman. Aku percaya istriku akan kembali. Aku percaya akan mertuaku akan jaga mulut dan sebagainya. Itu diucapkan, dipercaya di hati, dipikirkan yang benar dan diucapkan dan dilakukan dengan benar. Itu seperti itu saudara. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kantor, ucapkan, aku percaya bosku akan menjadi bos yang baik. Didoakan iya, tapi dikatakan juga, aku percaya bosku akan menjadi pelaku firman. Perkatakan itu. Seperti itu. Aku percaya teman-teman sekerjaku akan setia dan jujur. Perkatakan dan didoakan dan diimani. Diusir dulu iblisnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang jahat tentu saja engkau sudah benar. Tentu saja hidupmu benar. Dan tentu saja engkau sudah berdoa dengan benar. Dan dengan yakin berdoanya. Doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada awal doa mintalah ampun. Dan ketika engkau berdoa,
Jangan lupa usir iblis dan roh jahatnya dari semua orang yang mengganggumu dan semua orang dan anak yang kau ingin usiri iblisnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Setelah itu engkau minta Tuhan supaya dia menjadi orang yang pelaku firman. Dan setelah itu engkau ucapkan, aku percaya dia akan jadi pelaku firman. Aku percaya dia akan baik. Aku percaya dia akan berkata benar. Aku percaya dia akan jadi berkat. Seperti itu. Gak ada khawatir. Gak ada ketakutan. Khawatirmu serahkan di bawah kaki Yesus Tuhan. Daripada khawatir berdoa. Daripada pikir yang jelek. Sebelum pikir yang jelek berdoa. Seperti itu. Tadi ada seorang ibu minta saya berdoa. Bu, daripada saya khawatir, saya minta didoakan. Oh boleh, kita berdoa. Jadi daripada khawatir, daripada berpikir jelek, monggo, mari berdoalah. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan itu tahu jeruk dalam hatimu. Gak bisa bujuk sama Tuhan. Gak bisa berdalih. Engkau berpikir kotor pun Tuhan tahu. Engkau berhati yang tidak benar pun Tuhan tahu. Engkau berhati culas pun Tuhan tahu. Itu dosa. Bertobat, lakukan yang benar. Mari kita miliki pikiran Kristus. Kita miliki perasaan hati Kristus. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah sumber kehidupan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama dari ayat 1. Pelan-pelan ayat 1 dulu. Mari, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maksudnya hendaklah engkau sehati, sepikir dalam satu kasih Kristus. Seperti Tuhan Yesus, teladani Tuhan Yesus. Teladani pikirannya, hatinya, tindakannya, bicaranya, diteladani. Jangan Kristen di KTP, tapi Kristen di hati, di pikiran, di mulut ini, dan juga di perbuatan. Jalanmu ke sorga. Ketemu kita semua di sana kelak. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan egois. Tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nanti ada cara-caranya. Bagaimana mempunyai pikiran Kristus, ya. Hati Kristus dimiliki dengan cara engkau meminta Tuhan Yesus, minta hati dan pikiran seperti Kristus, minta Roh Kudus masuk dan engkau mempelajari firman, berdoa intim dengan Dia. Itu caranya. Tapi ada ayat-ayat yang engkau harus hafal sehingga nanti engkau bisa memiliki pikiran Kristus. Mari lanjutnya 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teladani Tuhan Yesus, dia rendah hati.
dan taatlah. Kalau Tuhan bilang pikiran dan perasaan seperti Kristus, taati. Berarti Tuhan punya maksud. Tuhan itu baik, saudara. Dia tidak menginginkan kita stres di pikiran. Dia tidak menginginkan kita sakit. Dia menginginkan kita sembuh, sehat, dan pikiran yang sehat. Ya, lanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi siapa? Kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih, gunakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jangan pikiran dan perasaan iblis, itu menderita. Jangan pikiran dan perasaan duniawi, itu derita. Itu sama dengan pikiran perasaan iblis ya. Tapi pikiran dan perasaan hati seperti Kristus Yesus. Yang dikasihi Tuhan, apa kata firman tentang pikiran Kristus? Mari kita lihat di Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau engkau memiliki hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, artinya dalam pelaku firman, engkau akan ada damai sejahtera yang luar biasa besar. Tapi gak ada damai kalau pikiran iblis. Pikiran duniawi, pikiran iblis gak ada damai. Yang ada persengketaan, amarah, emosi, gampang tersinggung dan lain-lain. Ini penting untuk menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu membaca hati dan pikiran. Bagian dalam kita tuh dibaca oleh Tuhan. Sebelum kau melakukan perbuatan mulia, Tuhan lihat hatimu. Motifnya apa? Uang atau Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus ya. Ayat 8, kita baca bersama-sama sambil kita hafalkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, 1, semua yang benar, semua yang mulia, 3, semua yang adil, 4, semua yang suci, 5, semua yang manis, 6, semua yang sedap didengar, 7, semua yang disebut kebajikan, 8 dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. 8 hal di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semuanya itu. Di luar itu, semua yang porno, yang kotor, yang jorok, dendam, benci, khawatir, tidak mengampuni, stres, pikiran negatif, dilarang. Tidak boleh. Gak ada di dalam firman. Yang ada di firman, semua yang benar, ucapkan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Setelah itu dilakukan. Pikiran yang benar dan mulia. Berpikir apa yang benar ya, sesuai benar firman. Oh yang mulia apa ya? Oh iya ya, saya mesti kasih dari kelebihan beras saya untuk nasi bungkusan mungkin. Atau saya mesti memberi kabar baik ke orang-orang tetangga saya. Oh itu teman saya, dekat sama saya, tapi gak kenal Tuhan Yesus. Saya kasih tahu tentang Tuhan Yesus supaya hidupnya gak jalan ke neraka. Kasihan kalau masuk neraka. Biar jalannya ke sorga, biar masuk sorga. Seperti itu. Gak bisa ngomong, oh iya katanya Bu Imelda boleh minta traktat. Ya minta traktatnya, nanti dibagikan. Minta saya, minta Rani, minta Dewi, atau terserah.
Jelas? Jadi pikiran yang benar, yang mulia itu dilakukan. Dilakukan dengan setia. Apa ya pikiran yang suci ya? Menghindari televisi yang kotor, yang porno, menghindari handphone segala macam di multimedia yang di handphone itu yang tidak baik, atau baju-baju yang kurang itu dihindari, di Instagram dan lain-lain itu dihindari, diseleksi, difilter. Pikirannya diganti dengan pikiran yang suci, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Apalagi yang manis didengar, yang sedap didengar, yang mengandung kebajikan dan patut dipuji. Apakah itu patut dipuji Tuhan Yesus? Melihat hal-hal yang kurang pakaian di Instagram atau di handphone. Kalau tidak patut dipuji, tinggalkan. Jadi ketika engkau berpikir, itu difilter. Yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, itu difilter. Diambil, disesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah sesuai firman? Makanya harus belajar firman. Tiap hari baca, renung, perkatakan firman Tuhan. Secara rutin maupun secara rema. Rutin itu berarti dari Matius ke Wahyu, Kejadian ke Wahyu, 1 bab 1 hari minimum ya. Itu difilter, apakah sesuai firman? Apa yang kau lihat, dengar itu. Kalau enggak, jangan. Tapi kalau iya, enggak apa-apa. Seperti itu. Apakah itu benar? Kalau benar boleh dipikirkan. Tapi kalau itu jelek, maaf, tidak. Seperti itu. Ya. Jadi difilter, dilihat apakah sesuai dengan firman atau tidak. Pikirannya didisiplin. Anda harus berkomitmen dalam hati. Perasaan saya dan pikiran saya dan mulut saya dan seluruh tindakan saya dan mata saya jaga sesuai firman. Di luar firman, di luar segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, tidak. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang sebut kebajikan dan patut dipuji, itu saja yang saya pikirkan. Karena itu yang sesuai firman. Amin. Punya komitmen, punya kepastian. Oh Tuhan ingin saya berpikir seperti itu. Ya saya berpikir seperti itu. Berpikir yang benar seperti tadi itu. Filipi 4 ayat 8. Ditayangkan Filipi 4 ayat 8. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada murid Tuhan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kalau engkau bertindak, kalau engkau mendengar, melihat, melakukan yang sesuai kebenaran firman, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Amin. Amin. Ingat baik-baik, Tuhan bisa disedihkan. Kalau tidak bertobat dan tidak benar-benar mau untuk melakukan firman Tuhan, Roh Kudus bisa meninggalkanmu. Yang sudah ada Roh Kudusnya, yang belum ada minta dibaptis Roh Kudus. Minta dalam doa penuh Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya bersaksi, waktu itu saya hampir berpikir negatif. Jadi saya itu diundang ke pernikahannya Yosua, keponakan saya. Saya hampir nggak mau datang, karena saya pikir, waduh, nanti pasti repot. Terus kemudian
kamarnya mungkin kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian saya berdoa, Tuhan mohon saya menikmati. Jadi sebelum saya berpikir negatif, saya berdoa, Tuhan mohon saya bisa menikmati di sana, mohon segala sesuatunya baik ke atas, dan mohon pernikahannya sukses kekal, dan mohon segala sesuatunya baik semuanya. Intinya demikian, di samping doa syafaat yang lain. Nah, apa yang terjadi waktu saya check-in hotel, saya dibilang, Ibu Imelda, Anda menerima upgrade ke villa. Loh, dari kamar biasa di-upgrade ke villa yang harganya 2 kali lipatnya. Saya masuk ke villa itu, saudara, apa yang terjadi? Di sana itu kuasa doa itu luar biasa ya. Tuhan kita itu begitu baik. Dia itu maha tahu dan Tuhan itu tahu benar. Kalau supaya saya itu tidak kecapean, Tuhan itu tahu memelihara hamba-hambanya, anak-anaknya. Apa yang terjadi? Saya buka villa itu, tengahnya itu ruang tidur cukup besar, ada meja kerjanya, ada sofanya, ada spring bed di bawahnya, terus ruang tidurnya itu kasurnya itu king size, depannya itu ada kolam renang pribadi, terus kemudian ada dapur, pantry-nya, ada meja makannya, depannya lagi ada kebunnya, depannya lagi laut pemandangannya, belakangnya kamar tidur, ada kamar ganti pakaian untuk 2 orang, suami istri bisa. Terus ada meja riasnya, belakangnya lagi ada tempat cuci tangan untuk 2 orang, sama ada bathtubnya di tengah, kirinya ada WC-nya tertutup, sebelah kanannya ada 2 shower yang tertutup, belakangnya lagi ada kamar mandi luarnya sama kebun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi yang terbaik. Jadi Tuhan itu memberkati kami ya. Saya jadi kerasan di sana, jadi saya tahu, oh Tuhan, ternyata ini bukan karena kutak-kutiknya Rani. Saya pikir Rani yang kutak-kutik. Ternyata enggak, dia bilang, Bu saya enggak kutak-kutik Bu. Itu berkat dari Tuhan, kutak-kutik handphone gitu loh. Maksudnya tuh aplikasinya di kutak-kutik atau bagaimana. Ternyata enggak, dia bilang itu benar-benar dari Tuhan. Oh puji Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Tuhan itu tahu sebelum kita meminta. Kita enggak menyadari kadang-kadang. Kita enggak boleh ngotak-ngotak Tuhan. Kita enggak boleh mikir yang gimana-gimana. Tuhan itu pikirannya jauh dari kita. Rencana Tuhan itu di atasnya kita. Amin. Doakan untuk pemilu ini. Amin. Mari kita lakukan. Jadi kita harus berpikir benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, mari kita nyanyikan lagu Tak Terbatas. Engkau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji saja. Hatiku kujaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Ya, mari kita berdiri. Saya akan mendoakan kelepasan dari yang jahat dan sakit penyakit. Dan siapa yang belum dibaptis Roh Kudus angkat tangan. 1, 2, siapa lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siapa lagi? Oke, kita berdoa ya. Ya. Buka hatinya supaya Roh Kudus masuk. Buka hatinya dan hubungkan hatinya dengan sorga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tirukan dalam hati ya. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk semua dosa pikiran, dosa ucap, dosa tadi semua. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuklah ke dalam kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Baptislah dengan baptis Roh Kudus Tuhan. Satu persatu yang belum daripada jemaat Tuhan dan pengurusnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, penuh Roh Kudus ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami punahkan segala yang jahat, segala iblis dan pengikutnya, dan sakit penyakit dan kelemahan daripada kami dan hal kami. Kuduslah darah Yesus mengcover selamanya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Silakan duduk. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak akan ada kata-kata firman yang akan kembali secara sia-sia. Sekarang kami masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami semua pelayan-pelayan perjamuan kudus. Sehingga kami yang melayani dan kami yang dilayani semuanya diberkati. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Perhatikan bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, saya undang untuk berdiri. Yang belum, supaya silahkan tetap duduk aja.
percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat butuh Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita semua memejamkan mata dan mengangkat roti yang seketul ini sampai di atas dada. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Korintus 11, Tayangkan. 26 sampai dengan 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?" Amin. Mari Amin. kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur Haleluya. untuk pengorbanannya yang begitu Amin. mulia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam Amin. aku. Amin. Haleluya. Sesudah itu, dia mengambil cawan pengucapan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah semua kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adapun cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur itu, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?" Amin. Amin. Mari kita Haleluya. minum bersama di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Sambil mengucap syukur, terima kasih atas pengorbanannya yang begitu mulia.
sehingga kita semua beroleh keselamatan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Mari Saat kau minta, Tuhan kita dengar. sembah Saat Dia. percaya, Kami Tuhan percaya. bekerja. Saat kau tahu, saat kau perlu, Saat Tuhan tahu. menangis, Tuhan Saat kau tahu. menangis, Saat berdoa, saat kita menangis, Tuhan pasti tahu. Saat bersyukur, Saat kita minta, Tuhan dengar. berkati. Saat kita berdoa pun Dia dengar. kau Saat perlu, mengucap syukur, Tuhan saat tahu. berdoa. Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Makasih ya Bapa, untuk pengorbananmu yang begitu mulia. Dengan darahmu, dengan tubuhmu, kita semua diselamatkan. Kita beroleh akses langsung menuju kepada Bapa. Sehingga saat apapun yang kita perlu, Tuh Engkau tahu. Saat kita menangis, Engkau pun tahu. Saat kita minta, Engkau dengar. Amin, amin. Saat kita berdoa, Engkau juga dengar. Saat kita mengucap syukur, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah melawat kami, sehingga kami menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh mati dan bangkit bersama dengan Engkau, menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Kuraka Paka saat bertahan. Kuraka Paka Sika Berkasika Rawalaya Rawalasika. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan sembah Dia. Saat Dia percaya, saat kau butuh Dia tahu. bekerja. Saat kau perlu Dia tahu. Saat kau berdoa Dia bekerja. Saat kau menangis berdoa, Tuhan dengar. Terima kasih, sembah Dia. Semuanya ini terjadi karena kita ada akses langsung kepada Bapa. Semua terjadi karena pengorbanannya yang begitu mulia. Sehingga hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Dan Dia tahu apa yang kita nikmati. Dia tahu saat kita menangis. Akulah segala kebesaran itu. Akulah segala kemuliaan itu. Aku mengerti saat ini apa yang sedang kau nikmati. Aku mengerti apa yang sedang aku ingin engkau melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Mari, maukah kau melakukan apa yang aku perintahkan? Aku memberkati hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan melalui pengajaran firman dan sakramen perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Ibu Pendeta Sharon Imelda dan Ibu Ursula Budiarjo. Berkati mereka berdua dalam kesehatan, dalam pelayanan di gereja lokal ini supaya nama-Mu makin dimuliakan. Berkati keluarga mereka, berkati juga pekerjaan. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali pada kasih Kristus yang adalah Allah tapi mau mengosongkan diri menjadi hamba bahkan rela mati menebus kami semua.
Dan firman-Mu mengajarkan supaya kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus, pengosongan diri dan kerendahan hati, sehingga bisa melakukan seperti yang Paulus lakukan. Saat dimaki bisa memberkati, saat dianiaya bisa sabar, saat difitnah bisa menjawab dengan ramah. Sebagaimana Paulus melakukan perendahan hati dan pengosongan diri, memakai pikiran dan perasaan Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengerjakan itu di dalam hidup kami masing-masing. Berkati persembahan, korban dan ucapan syukur yang akan dilakukan umat-Mu sebagai bagian dari ibadah mereka. Kami percaya persembahan ini akan dilipat gandakan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang memuliakan Tuhan di gereja lokal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat untuk persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda tanggal 9 November 2023 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan pada malam harinya ibadah YSM Youth Sangkakala Ministry yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 7 malam. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Dan ibadah doa malam, kami mengundang Bapak Ibu yang belum hadir. Berapa banyak Bapak Ibu kalau saya boleh tahu yang belum pernah hadir di ibadah doa malam? Boleh angkat tangannya yang belum pernah hadir? Lumayan banyak Bapak Ibu yang belum hadir ya. Mari saya undang yang belum hadir, yang pada malam hari ini angkat tangan.
bisa hadir di ibadah doa malam secara tatap muka di tempat ini Bapak Ibu, tanggal 10 November 2023, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam Bapak Ibu. Hanya 1 jam saja kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan, tanggal 12 November 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana minggu pagi ibadah pukul 10 sampai dengan pukul setengah 12 siang, dan ibadah sore pukul 5 sore sampai dengan setengah 7 malam. Dan ibadah sekolah minggu tepatnya di lantai 3 jam 10:15 sampai dengan selesai. Puji nama Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman lagi Bapak Ibu. Saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Ingat ya, untuk membaca firman, merenungkan, dan memperkatakannya dan melakukan firman tiap hari. Yang rutin dan yang rema. Iya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan untuk semua dosa hujat, pikiran yang kotor, dosa tadi semua. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami mohon Tuhan berkatilah hamba-Mu, hamba yang sudah Engkau pakai. Pakailah kami makin hari makin bertambah, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka telah sembuh, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Amin. Amin. Dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masa pergumulan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat pada setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat pada setiap pernikahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat pada setiap kami dan halnya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan memberkati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.